setiap persiapan acaranya tidak gampang. Haleluya, ada beberapa acara yang dilalui. Seminar KKR 4 hari di tempat ini. Dari hari Minggu sampai tadi malam selesai. Haleluya. Dan hari ini 15 Agustus. Kita kemarin pawai sampai di Sabron dari Berak. Dari Sabron masuk Sawoi. Sawoi naik di Mino. Berdoa di Tugu, Ikatan Perjanjian, dan turun Ganyem Kota. Haleluya. Sumbangan pujian dari PKB Lembah Yordan, ya Heram. Ya, kita akan dengar pujiannya, silakan. Di atas tanah ini kami berdiri, mensyukuri semua kasih dan berperanan Tuhan atas segalanya yang telah Engkau beri bagi kami umat-Mu, Tuhan, di tanah ini. Hutan dan rimba kini telah berbunga, bilauan sungai dan laut bagaikan emas permata. Suara cendrawasih nyanyikan lagu syukur, sesaudara umat-Mu, Tuhan, di tanah Papua.
Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali lewat Dia. Dia itu yang datang 100 tahun yang lalu di lembah Grimenawa. Haleluya. Injil yang datang dari Sion, Injil yang keluar dari Yerusalem, pusat bumi. Injilmu, Injil yang kudus, berawal dari Israel, di ujung bumi, Papua menjadi satu. Oh, kami ada di tanah ini. Haleluya. Kami ada di tanah ini. Oh Yesus, terima kasih. Kami ada di negeri ini, di pulau-pulau tanah yang luas, Papua, bangsa penyapa. Oh Injilmu, Injil yang kudus. Injilmu, Injil yang kudus. Berawal dari mana? Berawal dari
kita berdoa. Ya, kita akan
tutup ibadah kita. Kasih koma dulu. Setelah kita tutup ibadah, kita ada acara berikutnya. Kita kasih koma dulu. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Benderanya juga kembali ke tempat, jangan bawa pulang. Itu bendera merah putih, itu jangan bawa pulang. Haleluya. Iya. Bapak Ibu kalau sudah di tempat, kita akan Allah Yesus Kristus Juru Selamat dunia dengan pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara ini terus kekal sampai Maranatha. Baik Bapak Ibu silakan duduk, ibadah kita baru saja selesai. Atas Kristen, Bekerek dan Schneider. Anak-anak Crimea sudah jadi tuan-tuan terlalu banyak, dosen terlalu banyak. Waktunya 100 tahun, kita akan harus mendirikan satu perguruan tinggi di lembah ini. Ini berkat yang Tuhan beri buat kita hari ini. Pujian sudah dinaikkan, khotbah kita sudah dengar, sambutan Bapak Gubernur disampaikan oleh Bapak Membai. Juga laporan Ketua Panitia buat kita sekalian. Ya, kita ada di sini karena perkara Injil. Injil itu datang dari mana? Penghormatan harus kita beri kepada Injil itu. Pujian tadi, Injil keluar dari Yerusalem sampai ke ujung bumi dan kembali ke kota Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, gema dari perayaan 100 tahun Injil Lembah Crimea ini Tuhan sudah didengar di kota Yerusalem. Doa dari kota Yerusalem oleh rabi-rabi sudah dinaikkan di hadapan Tuhan Elohim, Tuhan Allah, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Bukan doa saja, dari Yerusalem kita terima sambutan dari para rabi ada di sini. Sebelum pencanangan saya akan bacakan sambutan dari Yerusalem. Saya tidak tahu siapa yang kasih tahu mereka, pasti Roh Kudus yang pernah ada di sini. 15 Agustus 1924. Mari Bapak Ibu kita mendengar. Sambutan ini ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Singkat saja, mohon kesabaran. Setelah pembacaan sambutan ini, Bapak Membai mewakili gubernur hari ini akan ke panggung untuk mencanangkan dua agenda besar buat kita di Lembah Crimea. Bapak Ibu sekalian, Yerusalem 11 Agustus 2024 jam 8.28 pagi. Saudara-saudara dan saudari-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di seluruh daerah Genyem, Nimoran, Provinsi Papua dan Indonesia. Hari ini semua saudara-saudara
dan saudara-saudari dengan meriah merayakan 100 tahun masuknya Injil Kristus di daerah Genyem Nimboran pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 1924. Injil Kristus telah membawa dan memberitakan oleh 3 orang misionaris berkebangsaan Belanda, Jerman, dan perayaan 100 tahun masuknya Injil Kristus di daerah Genyem Nimboran hari ini harus meriah karena kedatangan Injil Kristus 100 tahun yang lalu telah membawa perubahan terbesar yang telah dialami oleh penduduk asli di Genyem Nimboran. Itu berarti Injil Kristus telah membawa Anda keluar dari kegelapan kepada terang. Setan tidak berkuasa lagi di atas suku Anda. Injil Yesus Kristus membawa Anda ke dalam terang yang sejati, terang yang tidak diciptakan, terang yang kekal dan kebenaran sejati dari Tuhan Elohim, Yeshua HaMashiach, Tuhan Allah Yesus Kristus yang hidup. Injil Kristus telah membawa Anda kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup dan kekal, yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah Sang Pencipta dari segala sesuatu yang ada. Tuhan Elohim melalui firman-Nya sendiri telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan Elohim yang sama telah merendahkan dirinya menjadi manusia, dan pada saat yang sama Dia adalah Tuhan Elohim dan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah melakukan itu karena Dia sangat mengasihi saudara dan saudari dan semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama 33 tahun telah meninggalkan sorga dan merendahkan dirinya menjadi seorang manusia sejati di bumi, sehingga Dia dapat menyelamatkan Anda dan kita semua yang percaya dalam namanya, dan mengubah Anda dan kita menjadi anak-anaknya, untuk Anda dan untuk saya, kami di Yerusalem. Ya, 1 abad masuk Injil Kristus di Genyem Nimboran harus kamu rayakan, karena itu adalah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dengan suku Anda. Yesus Kristus adalah anak tunggal Elohim yang kekal, telah menjadi manusia dan membawa keselamatan bagi Anda di Papua dan bagi semua orang yang percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita sedang hidup di masa yang sangat gelap, di mana selimut kegelapan semakin menutupi bumi. Tetapi Anda adalah pembawa terang dalam kegelapan untuk mengeluarkan mereka yang tertawan dalam dosa dan kegelapan, dan membawa mereka ke dalam terang dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir sebagai Raja orang Yahudi, dan di kayu salib, tempat Dia disalibkan dan Dia mati, tertulis, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, kata-kata itu benar sekali, karena Dia akan segera datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Ia akan duduk di atas tahtanya, tahta Daud di kota Raja besar, Yerusalem, dan kerajaannya akan meluas dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kerajaannya akan meluas kepada Anda, dan berkat-berkat kedamaian, kebenaran, kebaikan, kekudusan dari Tuhan Yesus akhirnya akan menutupi seluruh bumi. Saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-100 Injil di Lembah Grimenawa, yang sangat diberkati dengan masuknya Injil Kristus ke daerah Anda, Genyem Nimboran. Rayakanlah hari ini dengan sukacita dan rasa syukur besar dalam Tuhan Yesus, bahwa Ia telah datang kepada kamu dan Ia sampai selama-lamanya tidak pernah akan meninggalkan kamu. Kami bersyukur kepada Tuhan
atas ikatan kasih yang telah Tuhan menjalin di antara kita, dan kami bersuka cita bersamamu dapat kamu rayakan ulang tahun ke-100 masuknya Injil Kristus dan diterima oleh penduduk asli di daerah Genyam Nimboran, di Papua, dan juga di Indonesia sampai sekarang. Sungguh luar biasa keselamatan besar dari Tuhan Elohim dalam nama Yesus Kristus bagi seluruh umatnya di daerah Genyam Nimboran dan bagi seluruh tanah Papua. Saudaramu Pastor Benjamin Berger, Gembala Gereja Anak Domba di Gunung Sion, Yerusalem. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam prosesi untuk dua agenda penting yang Tuhan taruh hari ini. Bapak Ibu, kita semua harus bertanggung jawab setelah ada pencanangan hari ini. Bapak Membai dan Ibu Ketua dipersilakan naik ke panggung. Ya, kita semua tepuk tangan untuk Bapak Membai, Tuhan pilih hadir hari ini. Ini sejarah besar untuk orang Grime, 100 tahun. Bapak Membai dari Surui Waropen hadir di sini. Ya, Bapak, di hari ini pencanangan dalam bentuk sambutan Bapak sampaikan, dan ketuk 3 kali di mic, pertanda bahwa hari ini telah terjadi mujizat bagi orang Grime. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang mendiami Lembah Griminawa, tamu undangan sekalian, secara khusus hadir juga pada kesempatan ini pastor dari Papua Nugini, dan kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga pendeta dari Manado dan semua yang hadir dari semua denominasi gereja yang hari ini hadir bersama-sama pada 100 tahun atau 1 abad perjalanan Injil di Lembah Griminawa. Bapak Ibu sekalian, kita semua telah mendengar kebenaran firman yang menguatkan kita. Dan sesungguhnya firman itu kemudian akan membangun komitmen iman kita untuk memulai sesuatu yang baru, peradaban yang baru, untuk membangun orang Papua, tetapi secara khusus orang-orang di Lembah Griminawa. Dan ada sebuah komitmen baru dalam 2 hal sejarah yang hari ini akan dicanangkan untuk kemajuan orang-orang di Lembah Griminawa. Kalau sudah 100 tahun kita injak di hari ini, maka 100 tahun ke depan lembah ini akan seperti apa? Ditentukan oleh komitmen kita di hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan yang membuka tabir kegelapan pun juga adalah para hamba Tuhan, sehingga pencanangan ini juga saya akan memulainya mengatasnamakan yang mengutus pekabaran itu ada di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, atas nama penjabat Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbon SPI, MSI Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, saya dengan nama Bapa, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus, saya mencanangkan peletakan batu pertama sebagai tanda komitmen
pembangunan pemugaran situs religi Menti Yapum dan pencanangan pendirian sebuah universitas Kristen Bikert Schneider pada hari ini, Kamis 15 Agustus tahun 2024 di Tanah Lembah Griminawa. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk membangun sebuah peradaban baru, perjalanan 100 tahun ke depan bagi orang Papua, tetapi juga khusus untuk orang-orang Lembah Griminawa. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Demikian acara pencanangan dua agenda penting hari ini. Kiranya Tuhan mendengar di Sion dan juga semua kita yang hadir hari ini memberikan dukungan untuk wujudnya kita punya agenda dua yang tadi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sekali lagi kita kasih aplaus. Kita tepuk tangan yang meriah. Setiap masa ada generasinya dan setiap generasi ada masanya. Dan hari ini kita melihat ada momentum yang luar biasa di mana telah diletakkan pembangunan. Ya. Ya, saya akan memanggil yang pertama Ketua Panitia Ibu Dr. Anda Delila Giai MSI, mohon untuk bisa kembali ke depan. Ya. Dan yang kedua, saya akan memanggil juga mewakili pemerintah, yaitu mohon kesediaan kembali Bapak Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Bapak Mambai. Dan yang ketiga, atas nama Gereja GKI di Tanah Papua, kita semua. Ya, di depan kita ini sudah ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, saya ingin
kita mengucapkan satu kata, yaitu tentang kata kata iman kita begitu, atau pernyataan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, haleluya. Ya, ini di depan. Ya, silakan. Kita akan memotong kue. Ya, saya minta kesan dari Ibu Ketua. Ya. Ya. Ibu Ketua sebagai simbol mama bagi kita akan melakukan pemotongan, dan mungkin saya minta ada yang bisa membantu. Ya. Mari. Ya. Mari. Ini kita punya. Ya. Ini. Bisa besar, ya bisa kecil. Iya. Kue ini akan dipotong oleh Ibu Ketua. Satu akad Injil di Lembah Grimenawa. Tepuk tangan buat kita semua. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, Iya, kue-kue yang sudah dipotong ini akan dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu, juga saudara-saudara yang sudah hadir. Nah, mereka mewakili kita semua, bapak ibu yang mungkin tidak ada di depan, tapi mereka mewakili kita. Dan dalam pemotongan kue ini sebagai tanda bahwa kasih itu harus dibagi, kasih itu harus didistribusikan kepada orang lain supaya berkat Tuhan itu terus mengalir. Ya, kue dibagikan dulu, baru setelah itu ya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lanjut. Lagunya lanjut. Ini saatnya jangan dekat hulu sungai. Jauh dari kota-kota, kamu
Iya. Sekarang kita sudah memegang kue di tangan kita masing-masing. Ya, masing-masing kita akan menyuap diri kita ya. Saya akan menghitung dalam hitungan ketiga. 1, ya, 2, 3. Ya, kita kasih aplaus dulu buat bapak-bapak dan ibu kita. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan menutup dengan Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, ya, kita akan turun dari sini. Kita akan mendengarkan satu tiupan sangkakala ya. Ya, silakan Pastor. Ya. Muyake wali-wali to the world. The last trumpet from the land of Papua, Asia Pacific, to blow the last trumpet. Trompet terakhir yang akan berbunyi dari Papua Timur. Haleluya. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke tempat. Kita akan menaikkan doa syukur untuk menikmati Ini 100 tahun yang lalu. Dan hari ini kami sudah membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kami akan memasuki era yang baru. Haleluya. Generasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menikmati berkat makan yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelum kami akan menikmatinya, kami mohon Engkau bubihi berkat di atasnya. Memberkati makan minum yang sudah disiapkan. Kami makan untuk memperoleh tubuh jasmani kami, sehingga menjadi kuat untuk kami muliakan Tuhan. Haleluya. Tangan-tangan yang mengerjakan juga Tuhan Engkau memberkatinya. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami akan sambut berkat makan minum untuk siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita semua yang siap makan sama-sama katakan dengan saya. Amin. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Pertama, pemerintah atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Hari HUT Pekabaran Injil 1 abad atau 100 tahun perjalanan sejarah pekabaran Injil di Lembah Benoa. Pemerintah menyadari bahwa khusus di Papua, gereja itu telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perjalanan pembangunan keseluruhan di provinsi ini. Dan oleh karena itu, sebagai pemerintah tidak bisa berjalan tanpa gereja. Nah, oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan dukungan terhadap semua rencana panitia dalam mempersiapkan peringatan 1 abad perjalanan pekabaran Injil di Benoa. Yang kedua adalah bahwa harapan pemerintah
bahwa kalau sudah perjalanan 100 tahun atau 1 abad, maka ini hari ini tanggal 15 Agustus 2024. Nah, 100 tahun perjalanan ke depan, mestinya harus ada sebuah kebangkitan baru, kebangkitan peradaban dari seluruh warga masyarakat yang ada di Lembah Berindawa. Kenapa begitu? Kalau tadi kita mendengar khotbah bahwa sesungguhnya yang menentukan maju dan mundurnya itu adalah sebagai masyarakat itu sendiri. Dan hari ini gereja telah membuka kegelapan dan telah meletakkan dasar, dan pemerintah hari ini ikut memberikan dukungan berupa bantuan kemajuan dan pengadaan. Dan oleh karena itu sebagai pemerintah kita berharap bahwa masyarakat dan gereja di Lembah ini kemudian akan memberikan dukungan, bekerja bersama-sama dan kerjasama untuk pembangunan Kabupaten Jayapura yang bagiannya adalah Lembah Berindawa. Dan itu sebuah harapan, sebab kalau pembangunan pemerintah provinsi juga ingin menggas full untuk pembangunan, tetapi kemudian kalau ada hambatan karena persoalan adat dan lain sebagainya, itu juga bagian. Tetapi bukan berarti kita menyepelekan adat. Adat tetap bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan gereja sebagai tiga tungku yang bersama-sama berpartisipasi dalam membangun Papua, tapi khusus di Lembah Berindawa. Dan itu yang menjadi harapan kita. Hari ini ada dua momen penting, yaitu peletakan batu pertama untuk pemugaran situs Perkabara Rigil, yang untuk sekaligus memberikan peringatan, memberikan pelajaran, mengingat semua para pejuang gereja yang ada di Tanah Tabi, khususnya di Kriminawa, bagaimana pengorbanan mereka dan bagaimana generasi baru sebagai generasi penerus ini ke depan. Bersamaan dengan itu juga kita tadi pencanangan untuk ada keinginan masyarakat untuk membangun sebuah universitas. Saya pikir ini sebuah kebangkitan baru, peradaban baru yang sungguh luar biasa, karena memang SDM menjadi kunci bagi kemajuan dan pembangunan. Karena itu sebuah mimpi besar ini harus bersama-sama bergandeng tangan dari tiga lembaga tadi, pemerintah, agama, gereja, dan adat, untuk bersama-sama sehingga pembangunan itu bisa dipercepat. Saya pikir kalau soal pembangunan ini negara ini telah membuka ruang yang lebih besar untuk pembangunan. Hari ini kalau dulu harus kompetisi itu harus kita datang ke pusat untuk mengurus untuk pembangunan perkotaan. Hari ini ada di sini, hari ini ada di Papua, dan kebetulan anak Papua sendiri, Dr. Suran Mofu sendiri yang ketua kompetisi, sehingga saya pikir keinginan ini cukup real, cukup nyata, dan tinggal bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, kemudian bekerja sama dengan LL Dikti yang sudah memang keberadaannya di Papua untuk bagaimana mengemas perjalanan awal untuk pelaksanaan pembangunan universitas, tentunya memenuhi syarat-syarat yang di syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Saya pikir itu harapan pemerintah pasti support untuk sebuah kemajuan, itu pemerintah pasti support. Karena itu saya pikir Bapak Gubernur, PJ Gubernur yang hari ini itu dengan semangat yang luar biasa, tegas, komitmen. Saya pikir ada beberapa waktu yang ke depan beliau masih ada di sini. Saya pikir keinginan dari masyarakat dan yang ada ini, hari ini juga Bapak DPR Provinsi ada, bisa melalui beliau memfasilitasi untuk bagaimana masyarakat menyampaikan keinginan ini langsung kepada beliau, sehingga bagaimana beliau bisa support untuk pengembangan ini. Sesuatu yang luar biasa. Saya apresiasi, sebagai pemerintah apresiasi keinginan luar biasa. Ini sebuah distrik ya, sebuah distrik, tapi masyarakat di Lembah ini punya keinginan untuk membangun sebuah negara. Itu kemajuan, sebuah lompatan dari kemajuan peradaban 100 tahun. Itu luar biasa. Dan ini baru terjadi di Lembah Berindawa. Karena itu kita pemerintah sangat apresiasi dan mendukung sebuah keinginan untuk kemajuan bagi masyarakat di Lembah ini. Tetapi
juga untuk masyarakat Papua tapi juga Indonesia. Karena semua yang ada di sini adalah Indonesia. Saya pikir itu. Bapak, kalau hukuman sendiri dari Pemprov yang nyata apa mungkin uang atau bentuk bahan Iya, untuk membangun rumah. nah itu yang tadi saya sampaikan. Prosedurnya itu dari awal. Jadi ini kan baru pencanangan. Nah pencanangan ini kemudian yang akan dimulai secara administrasi adalah melalui dengan LLDikti. LLDikti itu kan akan memberikan sejumlah persyaratan. Apa-apa yang harus disiapkan dalam pembangunan. Apakah langsung menjadi universitas atau dia menjadi sekolah tinggi dulu. Ya, karena itu ada syaratan sekolah tinggi dulu atau institut dulu, baru kemudian masuk menjadi universitas. Kalau itu perangkat itu sudah secara administrasi sudah oke, baru kemudian akan komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan pembangunan. Mungkin itu. Mungkin luar dari ini boleh untuk ini kan PJ baru, kira-kira untuk pengelolaan APBD ke depan ada masalah kira-kira karena beliau masuk Oh ya, saya pikir tidak ada masalah karena itu cuma melanjutkan saja. Hari ini kemarin bersama Bapak DPR, Bapak dari DPR Provinsi ini, tadi malam kami baru menutup kegiatan raperdasi tentang penetapan APBD perubahan. Tidak ada masalah karena itu melanjutkan saja. Jadi tidak ada yang perlu untuk program teknis atau kegiatan setiap OPD. Semua perangkat SDM-nya siap mendukung Pak Gubernur. Siap. Terima kasih Bapak.